Ini kisah tentang seorang muslim Afghanistan yang rela menempuh jarak 100 km jauhnya untuk menyelamatkan seorang tentara Amerika yang terluka parah, yang mana kepala kedua orang tersebut menjadi incaran kelompok Taliban. Hai kawan, Assalamualaikum. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya. Film ini bercerita tentang tentara Amerika yang dikirim ke Afghanistan untuk menyelidiki kelompok Taliban terkait peristiwa teroris pada 9 November 2001 silam yang meledakkan sebuah gedung pencakar langit dengan sebuah pesawat kargo di Amerika. Terlihat salah satu tim yang bertugas sedang berpatroli di sebuah jalan. Tim tersebut dipimpin oleh seorang sersan mayor bernama John Kinley. Diceritakan juga bahwa tentara Amerika mempekerjakan ribuan penerjemah dari Afghanistan untuk mempermudah mereka melakukan komunikasi, di mana penerjemah tersebut akan dijanjikan uang dan visa untuk tinggal di Amerika. Hari itu John bersama regunya sedang melakukan patroli. Kala itu salah satu anggotanya bersama seorang penerjemah merasakan ada yang mencurigakan dalam sebuah truk yang dikendarai oleh seorang pria dari Afghanistan, yang mana pria tersebut juga tampak membenci pria penerjemah yang dianggap sebagai pengkhianat agama mereka. Dan dugaan tersebut benar tak kala truk tersebut tiba-tiba meledak dan menewaskan salah satu anggota dari tim John dan penerjemah mereka. Hari selanjutnya di markas besar tentara Amerika di Afghanistan memperlihatkan John dan timnya yang kedatangan anggota baru pengganti rekan mereka yang tewas dalam ledakan truk kemarin. John juga memilih seorang penerjemah. Kala itu ia disarankan oleh tentara lain yang bertugas untuk melatih para penerjemah tentang kemiliteran untuk memakai seorang pria botak berjanggut bernama Ahmed sebagai penerjemah di tim mereka. Dengan catatan bahwa Ahmed menguasai 4 bahasa, namun Ahmed memiliki kesan yang keras. Setelah sedikit melakukan interview terhadap Ahmed, di mana Ahmed mengaku bahwa ia mengambil pekerjaan ini demi uang, yang mana dulunya ia adalah seorang teknisi mesin. Akhirnya, Ahmed resmi bergabung dalam tim yang dipimpin John untuk menggantikan penerjemah mereka yang tewas dalam ledakan truk kemarin. John dan timnya bersama Ahmed kembali melakukan patroli. Mereka menyusuri jalanan kota dan singgah ke sebuah rumah. Dengan sopan, Ahmed sebagai penerjemah menjadi jembatan izin agar tim tersebut dapat masuk dan memeriksa tempat yang dicurigai. Di mana tim yang dipimpin John bertugas untuk mencari tempat gudang senjata dan perakitan bom kelompok Taliban. Dalam pekerjaannya, Ahmed selalu memakai penutup wajah, mungkin agar ia tak dikenali oleh bangsanya, terutama oleh kelompok Taliban yang menganggapnya pengkhianat agama karena bekerja untuk Amerika. Di awal Ahmed sangat yakin mengatakan bahwa tujuan mereka untuk memeriksa tempat tersebut tidak benar. Ahmed yakin bahwa tempat tersebut bukan gudang senjata seperti yang diperkirakan John, dan itu tentu membuat John merasa dilangkahi oleh Ahmed. Namun setelah memeriksa dan tak menemukan apapun, John lantas meminta timnya untuk segera pergi. Sepulang dari patroli mereka yang tak membuahkan hasil, John mengajak rekannya untuk beristirahat sejenak sembari memanggang daging untuk makan mereka, seraya meneguk sebuah bir untuk mengingat rekan mereka yang tewas dalam ledakan kemarin. Saat itu, tentu saja Ahmed tidak minum, ia hanya turut menemani timnya. Sorenya di markas besar tentara Amerika, John menemui atasannya yang bernama Focus. Ia mengadukan patroli mereka yang tak juga membuahkan hasil setelah sekian lama. Apalagi John mencemaskan rekan-rekannya yang terus ia libatkan dalam bahaya. Namun atasan John justru meminta John lebih kreatif dalam mencari gudang bom dan senjata milik Taliban tersebut. Setelah percakapan dengan atasannya selesai, John bertemu dengan rekannya yang lain yang berbeda tim dengannya. Rekan tersebut memberikan sebuah kertas berisi informasi seorang masyarakat Afghanistan yang mungkin mengetahui tentang keberadaan kelompok Taliban. Bermodal selembar kertas tersebut, John bertanya pada Ahmed yang saat itu tengah memperbaiki kipas mobil. Beruntungnya, Ahmed yang memang masyarakat Afghanistan ternyata mengenal pria tersebut.
Penangkapan pun dilakukan John bersama beberapa rekannya pada malam hari dengan menyamar sebagai masyarakat Afghanistan menggunakan pakaian yang biasa masyarakat Afghanistan pakai. Pria yang mereka tangkap, mereka bawa dan diinterogasi di tempat lain. Saat itu, pria yang mereka tangkap terlihat mengenali Ahmed dan adiknya yang bernama Ali. Pria tersebut bahkan kembali melontarkan kata-kata pengkhianat kepada Ahmed. Ia juga memberi ancaman akan menyakiti istri dan seluruh keluarga Ahmed. Namun, Ahmed tidak menyampaikan kata-kata tersebut kepada John. Ahmed hanya terus berusaha menggali informasi tentang keberadaan kelompok Taliban seperti yang diinginkan John. Saat itu, John meminta Ahmed untuk menawarkan pria tersebut dua pilihan, yaitu hadiah uang sebagai balasan informasi atau hukuman kejam jika tak mau buka mulut. Tapi pria tersebut justru meminta jumlah uang yang lebih atas informasi yang akan ia berikan. Akan tetapi John tidak ingin melakukan itu. Ia meminta informasi lebih dulu disampaikan baru uang akan John berikan. Namun ternyata tidak begitu dengan Ahmed. Ahmed mengambil keputusannya sendiri dengan memberikan uang tersebut langsung kepada pria di hadapannya yang memang berhasil membuahkan sebuah informasi penting. Sepulang dari interogasi mereka, John yang penasaran bertanya pada rekannya yang sedikit mengerti bahasa Afghanistan tentang apa yang di awal John dan pria yang mereka interogasi bicarakan. Akhirnya terkuaklah bahwa Ahmed yang dianggap pengkhianat oleh bangsanya diancam bahwa ia dan keluarganya akan dibunuh. Di mana dulunya Ahmed dan orang yang mereka interogasi tersebut saling mengenal karena mereka bekerja sama dalam bidang jual beli heroin yang bekerja sama dengan Taliban. Nah, alasan Ahmed mau menjadi penerjemah tentara Amerika adalah karena putra Ahmed telah dibunuh oleh kelompok Taliban. Dan mungkin dendamlah yang melandasi keinginan Ahmed untuk memusnahkan kelompok Taliban. Mengetahui itu, John lantas menemui Ahmed. Ia meminta Ahmed agar ke depannya Ahmed tidak lagi bertindak di luar yang ia perintahkan. Esok harinya, John melaporkan informasi yang ia dapatkan kepada atasannya tentang dua lokasi yang diduga sebagai gudang senjata dan bom rakitan Taliban. Namun hari ini mereka akan pergi ke lokasi pertama yang jaraknya cukup dekat. Saat mengecek rute yang akan mereka lewati, seorang dari tim John bernama Hadi menyela dan menyarankan agar melalui rute yang lain dengan alasan rute awal mereka akan terdampak banjir dan ide tersebut disetujui oleh John. Namun dalam perjalanan, Ahmed berulang kali meminta perjalanan mereka untuk dihentikan. Ia mengatakan kepada John bahwa rute tersebut seperti sebuah jebakan, di mana Ahmed yang memang orang asli Afghanistan yakin bahwa tidak ada rute yang banjir seperti yang dikatakan Hadi. Namun, John merasa kesal atas ucapan Ahmed yang seolah mendikte kepemimpinannya. Dan untuk membuktikan bahwa keputusan John atas rute tersebut benar, John meminta timnya untuk mengecek keadaan di sekitar lokasi. Akan tetapi memang tidak terdeteksi ancaman apapun seperti yang Ahmed ucapkan. Yang terjadi justru Ahmed yang terlihat menghajar Hadi. John yang melihat arogansi Ahmed tampak sangat marah. Namun saat Ahmed mengatakan bahwa ternyata Hadi telah menjebak mereka karena keluarga Hadi mendapat ancaman dari Taliban dan dibuktikan dengan laporan bahwa tiba-tiba beberapa mobil yang dikendarai kelompok Taliban mendekati mereka. John akhirnya percaya pada Ahmed dan menarik timnya untuk mundur dan kembali ke markas. Malamnya John melakukan video call dengan anak dan istrinya yang terus menyatakan kerinduan dan meminta kepulangan John secepatnya ke Los Angeles dengan selamat. Di sisi lain, Ahmed juga terlihat pulang ke rumah dan bertemu istrinya yang kala itu ternyata tengah hamil besar. Ahmed terlihat sangat menyayangi dan memuliakan istrinya. Esoknya, perjalanan ke lokasi kedua yang jaraknya cukup jauh pun dimulai. John semula meminta diberikan helikopter karena jarak yang cukup jauh, namun atasannya Fokus menolak. Mereka pun akhirnya menempuh rute tersebut menggunakan mobil. Sesampainya di lokasi yang dimaksud, tim mereka menemukan beberapa orang Afghanistan. Saat ditanyai Ahmed,
Orang-orang tersebut terkesan berbohong dengan menunjukkan lokasi lain tempat kelompok Taliban berada. Padahal di dalam gudang terdapat seseorang yang melaporkan kehadiran tentara Amerika kepada kelompok Taliban. Karena merasa curiga, John memerintahkan pemeriksaan. Dan benar saja, mereka menangkap orang yang melaporkan kedatangan mereka kepada Taliban. Rekan-rekan juga menemukan gudang penyimpanan senjata. John bahkan menemukan tempat perakitan bom tersebut. Tentu saja baku tembak pun terjadi, di mana salah satu rekannya yang terluka membuat Ahmed yang di awal tak memegang senjata akhirnya diberikan senjata oleh John. John pun meledakkan gudang perakitan bom tersebut. Namun, kedatangan mereka yang telah diketahui oleh kelompok Taliban membuat keadaan mereka terpojok. Kelompok Taliban bersenjata datang dari berbagai arah, mengepung mereka. Satu persatu dari tim John tewas. Tersisalah John dan Ahmed yang melarikan diri dari kelompok Taliban menggunakan mobil. Namun, ban mobil yang bocor membuat John dan Ahmed harus melanjutkan pelarian mereka dengan berjalan kaki. Sementara itu, kelompok Taliban mendapat perintah dari atasannya untuk menangkap dan membawa John dan Ahmed hidup-hidup. Di sisi lain, bantuan dari tentara Amerika yang sampai ke lokasi menemukan semua mayat tentara Amerika dan Taliban yang tewas, namun tak menemukan tanda-tanda keberadaan John dan Ahmed. Setelah berlari cukup jauh dan hari pun mulai malam, John yang yakin keadaan mereka cukup aman, lantas memerintahkan Ahmed untuk beristirahat. Saat itu, Ahmed menyadari bahwa di raut wajah John menyimpan banyak kesedihan dan kecewaan atas kehilangan rekan-rekannya. Pagi harinya John membangunkan Ahmed. Ia memberitahukan posisi mereka yang sangat jauh dari markas, sementara Taliban di mana-mana dan akan segera menyergap mereka. Dia meminta Ahmed untuk mengikuti segala aba-abanya. Mereka terus berlari dari kejaran, menuruni lereng bukit. Saat itu John menyadari bahwa Ahmed kehilangan senjatanya. Ia pun memberikan Ahmed pistol miliknya. Terengah-engah John dan Ahmed terus berlari. Saat melihat kelompok Taliban, John memerintahkan agar membunuh tanpa tembakan supaya tidak terdeteksi kelompok Taliban yang lain. Namun, di satu langkah John menyadari ada kelompok Taliban yang akan melihat keberadaan mereka. Namun, John berusaha tetap melindungi Ahmed yang mana pada akhirnya tembakan pun harus dilontarkan dari senjata mereka, sehingga memicu kehadiran kelompok Taliban yang lain yang akhirnya mengetahui posisi mereka. Tapi mereka yang akhirnya berhasil lolos karena bersembunyi di celah-celah tebing, terus berlari hingga menemukan sebuah puing bangunan rumah yang tak terpakai. John memerintahkan Ahmed untuk beristirahat di tempat tersebut. Sementara itu, kelompok Taliban rupanya telah mengetahui posisi mereka dan bersiap menyerang. Esok paginya, John menyadari bahwa Taliban semakin dekat. Ia mengajak Ahmed untuk bersiap-siap pergi. Akan tetapi sebuah tembakan dan kepungan terjadi padanya. John tertangkap oleh kelompok Taliban dengan tubuh penuh luka tembak. Saat itu, kepala John yang dibenturkan dengan senjata api oleh kelompok Taliban membuat John kehilangan 80% kesadarannya. Tapi belum sempat dibawa pergi oleh kelompok Taliban, Ahmed muncul dan menyelamatkan John. Melihat kondisi John yang sangat parah, Ahmed mengucapkan janji bahwa ia akan membawa John pulang. Ahmed melepaskan baju tentara Amerikanya dan menggantinya dengan baju kurung. Ia juga membuat tandu lalu menarik John di atasnya. Sebab mereka tak mungkin menggunakan jalan biasa dengan mobil, sebab Taliban akan menemukan mereka. Melalui rute tebing yang curam dan sulit, Ahmed terus membawa John bersamanya. Sekuat tenaga di ambang kelelahan, Ahmed membawa John selangkah demi selangkah menuju markas besar mereka yang berjarak 100 km jauhnya. Dengan tetap merawat John sebisanya. Dengan cukup uang yang ia bawa, Ahmed membeli mobil. Tujuannya agar ia bisa memangkas jarak yang cukup jauh. Akan tetapi, baru beberapa langkah, ia telah disambut oleh kelompok Taliban yang ternyata ingin menumpang. Saat itu Ahmed telah khawatir keberadaan mereka mendapatkan kecurigaan, apalagi John yang ternyata Ahmed sembunyikan di antara karpet-karpet. Karena itu, ketika kelompok Taliban turun, Ahmed mencari dan meminta bantuan kepada orang Afghanistan yang ia temui untuk menukar mobil mereka dengan gerobak dan sedikit obat.
Beruntungnya orang Afghanistan yang mereka jumpai juga sangat membenci keadaan kelompok Taliban. Karena itu, ia bersedia membantu. Bahkan dari mereka, Ahmed mendapatkan berita bahwa siapapun yang dapat membawa kepala John dan Ahmed akan dihargai sangat mahal oleh kelompok Taliban. Taliban yang dikabarkan ada di mana-mana mencari John dan Ahmed membuat Ahmed memilih menempuh jalan gunung. Di antara sadar dan tidak sadar, sesungguhnya John dapat melihat dan merasakan perjuangan Ahmed yang terus membawanya dan melindunginya siang dan malam. Jarak menuju markas besar tentara Amerika masih sangat jauh. Mendaki jalanan terjal yang menanjak membuat Ahmed sangat-sangat kelelahan, tapi Ahmed tak putus asa. Semangatnya masih membara manakala ia menyadari perlahan-lahan lokasi akan semakin dekat jika ia terus berusaha. Di persimpangan jalan, Ahmed yang kelelahan bersyukur karena menemukan pedagang sehingga ia dapat membeli air mineral untuk John dan dirinya. Akan tetapi kehadiran kelompok Taliban yang tiba-tiba muncul dan menyadari ada sosok John di atas gerobak yang dibawa Ahmed. Ahmed dengan cepat melayangkan tembakan. Bahkan terjadi perkelahian untuk melindungi John dan dirinya. Beruntungnya ketika kelompok Taliban berhasil dikalahkan Ahmed, pasukan tentara Amerika muncul dan menyadari di gerobak terdapat John Kinley yang mereka cari dalam kondisi sangat parah. Scene pun memperlihatkan keadaan John Kinley sebulan kemudian pasca ia ditemukan oleh para tentara Amerika. Ia yang berhasil siuman dari perawatan inap di rumah sakit, kini telah kembali ke rumahnya di Los Angeles berkumpul bersama istri dan anak-anaknya. Saat dikunjungi salah satu temannya yang juga tentara Amerika Serikat, John merasa tidak pantas saat ia mengetahui ia diberikan penghargaan oleh tentara Amerika atas perjuangan melawan Taliban. Namun, John merasa yang pantas mendapatkan hal tersebut justru adalah Ahmed, sosok yang membawanya 100 km jauhnya untuk menyelamatkannya. Namun, berita dari temannya mengabarkan bahwa setelah penyelamatan John oleh Ahmed yang melegenda itu terdengar di mana-mana, Taliban sangat membenci Ahmed dan memasukkan Ahmed dalam daftar orang dalam pencarian mereka yang kepalanya dihargai sangat mahal. Sehingga saat ini keberadaan Ahmed tidak diketahui sebab ia harus bersembunyi untuk melindungi istri dan anaknya yang masih bayi. Mengetahui itu, John merasa tidak enak hati. Ia merasa berhutang budi sebab seharusnya atas perjuangan Ahmed dan hasil dari ia menjadi penerjemah adalah bangsa Amerika berjanji akan memberikannya visa untuk menetap di Amerika. John pun berusaha mendapatkan visa tersebut dengan menghubungi pihak terkait. Namun, karena ternyata pengurusan visa memakan waktu sangat lama sampai harus menunggu 9 bulan, membuat John yang yakin bahwa Ahmed berada dalam bahaya menjadi kesal dan teramat kesal. Sepanjang hari dan sepanjang malam, John bahkan tak bisa lepas dari ingatannya manakala sejauh 100 km dengan melewati rute terjal bukit dan ancaman Taliban, serta kondisinya yang sekarat, Ahmed terus melindunginya dan merawatnya sepanjang waktu. Padahal kalau mau, bisa saja Ahmed meninggalkannya dan menyelamatkan diri sendiri. Satu hari teman John memberitahukan pada John bahwa ada pihak keamanan swasta yang dapat membantunya mencari keberadaan Ahmed. Namun biayanya sangat-sangat mahal. Beruntungnya ketika John datang ke bengkel miliknya yang dikelola istrinya selama ini, istrinya yang memang juga merasa bahwa mereka sekeluarga berhutang nyawa kepada Ahmed, rela menggadai rumahnya untuk biaya menyewa jasa keamanan demi John dapat menemukan Ahmed dan membawanya ke Amerika. Dengan syarat kali ini John harus benar-benar kembali dengan selamat. Mendapat izin dari istrinya, Ahmed mengunjungi atasannya yang bernama Focus. Ia memberitahukan niatnya untuk membalas budi dengan menyelamatkan Ahmed dan keluarganya. John juga meminta Focus yang dulu pernah ia selamatkan untuk membalas budinya tersebut dengan menyiapkan visa untuk Ahmed dan keluarganya. Sementara itu keberadaan Ahmed dan keluarganya terus terancam. Kelompok Taliban setiap waktu berpatroli untuk mencari keberadaannya. Bahkan tak segan-segan membunuh siapapun yang menutup-nutupi informasi tentang Ahmed. Saat itu Ahmed dikabarkan oleh seorang supir truk bernama Buya yang merupakan pesuruh adiknya yang bernama Ali bahwa ada Taliban yang akan segera memasuki rumah Ahmed. Ahmed dengan hati-hati dan sembunyi-sembunyi segera membawa istrinya keluar dari rumah tersebut untuk
untuk berpindah tempat persembunyian dibantu oleh Puya. Dan tibalah hari di mana John berpamitan pada istri dan anaknya sebelum ia akhirnya terbang ke Afghanistan dan bertemu dengan Parker, pemimpin tim dari pihak keamanan swasta yang ia sewa. Dengan berbekal identitas baru sebagai pria bernama Ron Kay, sebab John harus menyembunyikan identitasnya agar kehadirannya kembali ke Afghanistan tak mengundang kemercik kelompok Taliban yang memang masih ingin memenggal kepalanya. Saat berbicara dengan Parker, John mengetahui bahwa desa tempat Ahmed berada sudah mereka ketahui dari adiknya Ahmed yang bernama Ali. Namun, penyelamatan harus mereka tunda 3 hari ke depan sebab mereka harus mengutamakan lebih dulu menyelamatkan diplomat PBB yang sedang dalam bahaya ketimbang kasus John Kay yang kala itu hanya diinformasikan mencari temannya yang bernama Ahmed. John tampak kecewa. Ia memang seorang yang teguh akan janji, bersikeras bahwa Parker harus langsung menyelamatkan Ahmed sebab belum tentu 3 hari ke depan Ahmed akan tetap hidup. Akhirnya Parker memberikan John yang kala itu mengaku sebagai Ron Kay sebuah pilihan, yaitu ia meminta John untuk lebih dulu mencari keberadaan dan posisi pasti Ahmed seorang diri dengan berbekal peralatan lengkap dari Parker, yang mana saat John berhasil bertemu langsung dengan Ahmed, tim pihak keamanan swasta Parker akan langsung mengirimkan pasukan tempur untuk menjemput mereka di titik lokasi tersebut. John yang setuju pun melakukan perjalanan seorang diri. Ia dapat melihat Taliban berpatroli di mana-mana. John terlebih dulu bertemu dengan Ali, adiknya Ahmad, yang memberitahu posisi pasti Ahmad dengan meminta supirnya yang bernama Puya untuk mengantar John. Sebab jika John mengendarai mobilnya, ia akan mudah dikenali oleh kelompok Taliban sebab ada penjagaan di mana-mana. Menggunakan truk dan bersembunyi di bak belakang, Puya yang memang memiliki surat izin untuk lewat dengan mudah melewati pos penjagaan. Namun ternyata tak semua perjalanan mereka berlalu dengan lancar. Di suatu pemeriksaan, kelompok Taliban yang memaksa memeriksa isi truk membuat John harus turun tangan membunuh mereka. Dan sialnya hal itu diketahui oleh kelompok Taliban lain yang berjaga di sekitar lokasi, sehingga membuat keberadaan mereka terus diikuti. Akhirnya John menemukan keberadaan Ahmed dan dia langsung menelpon Parker untuk meminta penjemputan segera. John lalu menemui Ahmed yang kala itu tampak sedikit terkejut melihat kehadiran John, apalagi dengan pakaian yang ia kenakan. John mengatakan tujuannya untuk membawa Ahmed dan keluarganya keluar dari kekacauan tersebut. Tapi mereka harus pergi saat ini juga. Apalagi ternyata kelompok Taliban yang sedari tadi mengikutinya telah menyadari identitas keduanya, yaitu John Kinley dan Ahmed, kedua orang yang ada dalam daftar pencarian target mereka. Segera saja kelompok Taliban mengirimkan pasukan untuk langsung mengeksekusi keduanya. Namun di sisi lain, Parker dan timnya yang akhirnya menyadari juga bahwa pria yang mengaku Ron Kay tersebut ternyata adalah John Kinley dan temannya bernama Ahmed yang ia cari adalah orang Muslim Afghanistan yang kisah penyelamatan 100 km terhadap tentara Amerika melawan Taliban melegenda di mana-mana, membuat Parker langsung bersemangat. Ia segera mengirimkan timnya untuk meluncur, bahkan dirinya juga turut terlibat dalam penyelamatan tersebut. Tibalah waktu bagi John untuk membawa Ahmed dan keluarganya pergi dengan menaiki truk yang dikemudikan oleh Puya menuju bendungan sesuai perjanjian penjemputan oleh Parker. Namun sekejap saja mereka sudah diikuti oleh kelompok Taliban. Aksi kejar-kejaran dan tembak-menembak pun terjadi. John lalu memerintahkan Puya agar memalang truk di depan terowongan yang kemudian akan dia ledakkan guna memperlambat gerak kelompok Taliban. Di atas jembatan aksi tembak-menembak terus terjadi. John berupaya segenap tenaga untuk melindungi Ahmed dan keluarganya dari puluhan Taliban yang menyerbu. Namun mereka terpojok di dalam bangunan di tengah jembatan dengan amunisi yang habis dan bantuan yang tak kunjung datang. Melihat Ahmed dan istri serta anak-anaknya juga Puya yang tertembak, lagi-lagi membuat John menyesal dan kecewa terhadap dirinya karena tak bisa melindungi mereka.
Di tengah kepasrahan John, akhirnya tibalah pesawat tempur yang memusnahkan seluruh kelompok Taliban yang berupaya menyergap John di jembatan. Parker yang muncul dengan mobil kelompok Taliban sebab orang-orangnya telah ia musnahkan, mengatakan kepada John bahwa jika dari awal ia tahu identitas asli John Kinley dan Ahmed yang terkenal, maka ia akan memberikan layanan penyelamatan secara gratis. Sebelum menerbangkan John dan Ahmed dengan helikopter, Parker memberikan visa milik Ahmed dan keluarganya yang berhasil didapatkan atasannya John, yaitu Focus. John berterima kasih pada Parker karena telah menepati janjinya. Akhir film, Ahmed dan keluarganya pun diterbangkan ke Amerika Serikat untuk memulai hidup baru yang aman dan damai. Demikianlah alur cerita dari film The Covenant yang dirilis tahun 2023. Terima kasih karena kawan-kawan telah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video Maniak Movie selanjutnya. Bye-bye!